Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku yang soleh dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, jumpa lagi dengan Ustazah. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 1. Oke, yuk sebelum kita belajar, kita terlebih dahulu berdoa. Ya, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Radidu billahi rabbah wabil islami dina wabi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Oke, semoga dengan berdoa tadi kita dimudahkan dalam menuntut ilmu, dalam memahami materi. Oke, yuk kita lanjut. Oke, pada pertemuan kali ini tema yang akan kita pelajari yaitu tentang Aku Cinta Al-Quran. Nah, ada yang tahu Al-Quran itu apa? Ya, Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam, ya. Kitab suci kita, ya. Kitab suci kita adalah Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat Nabi Muhammad. Oke. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, kalimat basmalah. Ada yang tahu seperti apa kalimat basmalah itu? Ya, pasti sudah pada tahu ya. Oke, yang kedua yaitu surah Al-Fatihah. Ya, itu sering kita baca ya pastinya ya, ketika sholat pasti kita membacanya. Dan yang ketiga adalah pesan surah Al-Fatihah. Jadi pesan apa yang terkandung dalam surah Al-Fatihah? Nah, tiga tadi itu yang akan kita pelajari dalam pertemuan kali ini. Yuk, kita lanjut. Materi yang pertama adalah kalimat basmalah, ya. Kalimat basmalah. Kalimat basmalah adalah ayat pertama dalam surah Al-Fatihah, ya. Jadi kalimat basmalah itu adalah ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Oke, ada yang sudah tahu? Oke, yuk kita lanjut. Seperti apa bunyi kalimat basmalah itu? Ayo, seperti apa bunyinya? Bunyi kalimat basmalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah, itu adalah bunyi kalimat basmalah. Sudah pada tahu ya sekarang? Oke, artinya apa? Yaitu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu arti dari kalimat basmalah. Oke. Itu ya. Kapan kita harus membaca basmalah? Ayo, kapan? Yaitu setiap akan memulai suatu pekerjaan. Setiap kita akan memulai apapun itu, kita harus membaca basmalah ya. Jangan lupa ya. Oke, contohnya sebelum makan, nah, kita harus baca basmalah. Sebelum berangkat sekolah, ya, biar selamat sampai sekolah kita harus membaca basmalah terlebih dahulu.
sebelum bermain ya, biar nanti ketika bermain merasa aman, itu nanti tidak jatuh. Nah, jangan lupa membaca basmalah ya, dan juga sebelum tidur atau sebelum belajar atau membantu orang tua atau mau bepergian. Nah, itu jangan lupa untuk membaca basmalah terlebih dahulu ya. Teman-teman jangan lupa ya, nanti bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Mulai hari ini, mulai dari sekarang, ketika kita mau melakukan apapun, jangan lupa membaca basmalah ya. Mau mencuci piring, iya, juga harus membaca basmalah terlebih dahulu. Seperti itu ya, itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa sih kita harus membaca basmalah? Yo, kenapa kita harus membaca basmalah? Ada yang tahu teman-teman? Nah, kenapa kita harus membaca basmalah? Yaitu agar kita dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah juga akan menjaga dan melindungi kita ya. Jadi jangan lupa untuk selalu membaca basmalah ya. Ketika mau belajar, baca basmalah dulu. Kenapa? Biar nanti dimudahkan dalam belajar. Nanti kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat seperti itu. Nah, ketika kita mau bepergian atau mau pas berangkat sekolah, kita baca bismillah dulu. Nah, nanti akan dimudahkan oleh Allah, akan dilindungi oleh Allah. Nanti kita selamat sampai sekolah, dan juga kita akan dimudahkan dalam menuntut ilmu ya, seperti itu. Jadi jangan lupa untuk selalu membaca basmalah ya. Jadi teman-teman selalu diingat ya, sebelum akan memulai pekerjaan atau akan memulai apapun itu kegiatan kita, jangan lupa untuk selalu membaca basmalah ya. Jangan lupa untuk membaca basmalah. Oke teman-teman, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, untuk selalu membaca basmalah sebelum melakukan aktivitas ya. Itu tadi tentang kalimat basmalah. Materi yang selanjutnya, materi kedua, yaitu tentang surah Al-Fatihah ya. Sudah pada hafal surah Al-Fatihah? Oke, yuk kita baca bersama-sama ya untuk surah Al-Fatihahnya. Nah, ini adalah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Oke, kita baca bersama-sama ya. Nanti membaca Arabnya beserta terjemahannya atau artinya. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam ya. Jadi ingat ya, Tuhan kita itu siapa? Allah ya. Allah itu adalah Tuhan dari seluruh alam ya. Jadi Tuhan dari segalanya ya. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan ya. Jadi Allah itu adalah pemilik hari pembalasan, raja dari semuanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Jadi kita menyembah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Oke, ini adalah surah Al-Fatihah ya. Ada berapa? 7 ayat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh, jadi ketika kita membaca itu pelan-pelan saja biar panjang pendeknya itu benar. Seperti itu. Itu untuk surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu yang pertama, Al-Fatihah artinya pembuka ya. Jadi Al-Fatihah itu artinya pembuka. Coba kalau kalian membuka Al-Qur'an ya, surah yang pertama adalah surah Al-Fatihah. Oke, Al-Fatihah juga disebut dengan Ummul Quran ya, atau induknya Al-Qur'an. Yang ketiga, surah Al-Fatihah ada 7 ayat. Tadi sudah kita baca ya, ada 7 ayat. Yang keempat, surah Al-Fatihah wajib dibaca setiap rakaat sholat. Bener gak? Ya. Jadi misal kita sholat duhur, berapa rakaat? 4 rakaat. Setiap rakaat kita pasti membaca surah Al-Fatihah. Berarti surah Al-Fatihah itu wajib dibaca. Kalau kita tidak membacanya nanti sholatnya tidak sah, karena itu merupakan rukun sholat. Oke, yang kelima, Al-Fatihah itu termasuk surah Makkiyah ya. Surat Makkiyah itu berarti surah yang diturunkan di kota Makkah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Itu disebut surah Makkiyah. Dan yang keenam, ayat pertama dari surah Al-Fatihah itu disebut basmalah. Ayat yang kedua disebut hamdalah. Ayat yang pertama bismillahirrohmanirrohim, itu kalimat basmalah. Ayat yang kedua alhamdulillahirobbilalamin, itu disebut dengan kalimat hamdalah. Oke, itu adalah tentang surah Al-Fatihah ya. Kita lanjutkan materi yang terakhir, yaitu materi yang ketiga adalah pesan dari surah Al-Fatihah ya. Apa saja pesan yang terkandung dalam surah Al-Fatihah? Ada yang sudah tahu? Yuk kita lihat apa saja. Pesan yang terkandung dalam surah Al-Fatihah yaitu berisi pesan tentang kasih sayang Allah kepada hambanya agar kita selalu taat kepadanya, taat kepada Allah. Yang kedua, hanya menyembah kepada Allah ya. Kita tidak menyembah ke yang lainnya. Kita hanya menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Dan meminta pertolongan pada Allah saja ya. Jadi kita mau minta tolong apa saja itu kepada Allah. Kita berdoa meminta tolong itu kepada Allah ya. Allah itu maha dari segala-galanya. Oke, jadi misal kita ingin cita-cita kita terkabulkan, jangan lupa untuk selalu berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah. Insya Allah akan terkabulkan. Itu ya teman-teman ya. Jadi yang pesan yang terkandung dalam Al-Fatihah itu yang pertama berisi kasih sayang Allah kepada hambanya ya, untuk selalu taat kepada Allah. Yang kedua
menyembah kepada Allah, yang ketiga meminta pertolongan kepada Allah saja. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, demikian tadi pemaparan atau materi kita, penjelasan materi kita pada pertemuan kali ini ya, tentang apa tadi temanya, aku cinta Al-Quran ya. Nanti bisa dipelajari lagi, dipahami lagi. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan nanti bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Banyak salah dan kurangnya dari Ustazah, mohon maaf. Semoga bermanfaat ya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.